Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama beribadah dalam peringatan kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita akan membaca terlebih dahulu Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pagi ini kami bisa bersama-sama beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah kami boleh mengingat satu hari yang penting dalam perjalanan hidup Kristen kami tentang kenaikan dan apa pesan di dalam atau janji-janji menjelang kenaikanmu dan apa yang akan kami nantikan janji-janji yang akan digenapi di hari-hari kemudian. Tolonglah kami ya Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti, merenungkan firman Tuhan ini dan menerima berkat-Mu. Dan pada akhirnya biarlah firman Tuhan ini menggerakkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya harap kita semua dalam keadaan sehat, bahkan bukan hanya sehat, tetapi tetap beriman, teguh, kuat, ya, berharap kepada Tuhan. Sekalipun sebagian dari kita sudah kurang lebih mungkin 2 tahun lebih kita tidak bertemu, tapi jangan sampai saudara tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari kita tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, dan mungkin pada kesempatan-kesempatan lain sudah bisa menyaksikan di berbagai media untuk renungan atau khotbah atau membaca saat teduh supaya kita terus imannya kuat. Semakin hari, saudara, bukan semakin mudah hidup ini, tapi akan banyak tantangan dihadapi. Nah, hari ini, hari yang sangat penting, tadi seperti yang sudah dikatakan, yaitu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saudara, ayat ini sangat penting untuk kita ingat. Ya. Salah satu ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga. Nanti kita akan lihat penjelasan-penjelasan berikutnya. Ayat selanjutnya, saudara, dikatakan di Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dikatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Kapan menyertai kamu? Selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, di ini perkataannya menggunakan akan, ya, pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Sesungguhnya nanti kita akan lihat penjelasannya. Hari-hari ini kita termasuk orang yang sudah menerima penggenapan itu, termasuk murid-murid di kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat sedikit ringkasan, ya, secara singkat tentang kenaikan Tuhan Yesus ini melalui kitab Kisah Rasul ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Kemudian kita akan coba membayangkan dan kemudian pada akhirnya apa hubungannya dengan hidup kita sekarang. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus sampai ia terangkat. Yang dimaksud yang di bukuku yang pertama itu adalah kitab Lukas. Memang kitab Lukas ini terakhirnya adalah tentang pengangkatan. Kemudian dia menulis kitab kedua, bukan narang, ya, tetapi dia menyelidiki kemudian menyusun, ya, tentang kehidupan Tuhan Yesus, dan selanjutnya setelah Yesus naik ke sorga, kemudian dia menyusun tentang
apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul setelah Yesus terangkat ke surga. Ayat 2b, sebelum itu, sebelum Yesus terangkat ke surga, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada waktu itu murid-murid setelah Yesus bangkit itu mereka menjadi lemah, ya, mereka kayak kehilangan kepemimpinan. Tetapi Yesus kembali mendatangi murid-muridnya, bukan hanya yang 12, kelompok yang sampai 500 orang, saudara, dia meneguhkan iman mereka. Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kenaikan Tuhan Yesus terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Ya. Nah, kita lihat di sini setelah penderitaannya selesai. Apa yang dimaksud setelah penderitaannya selesai? Ya, kita akan melihat di dalam ayat berikut. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, itu adalah karya Tuhan Yesus yang luar biasa, karya terbesar di dalam hidup kita. Di mana dikatakan di ayat Yesaya 53 ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, oleh karena pemberontakan kita, saya dan saudara. Ya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, saya dan saudara. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, bagi saya dan saudara, ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Jadi saudara, penderitaan itu adalah penderitaan karena kita. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Saudara-saudara, biarlah pada kesempatan ini, saudara boleh diteguhkan dari ayat ini. Bahwa penderitaan Yesus itu bagi kita. Ya, supaya kita diselamatkan. Dan ketika penderitaannya selesai, dia mati, menyerahkan nyawanya, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian setelah kebangkitannya hari ke-40, dia kembali ke surga. Dan firman Tuhan di bagian lain mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah itu aku akan kembali. Artinya, dia akan menjemput kita ke tempat di mana dia tinggal. Wah, luar biasa sekali anugerah. Kita teruskan, saudara, berikutnya. Apa perintah Tuhan kepada murid-muridnya, dan mengapa perintah itu, lalu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ayat 4, ayat 5, ayat 14. Pada suatu hari ketika ia bahkan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya. Saudara, kembali lagi dikatakan janji ini tidak lama lagi. Bagi kita sebetulnya di masa sekarang janji itu sudah digenapi. Nanti dengar penjelasannya di halaman berikut. Saudara-saudara, janji Bapa adalah mengapa murid-murid suruh menunggu di Yerusalem, yaitu untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu yang dimaksud adalah tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada pertanyaan, berapa lama mereka harus menanti? Tidak diberitahu, dan murid-murid tidak tanya. Apakah 10 hari, 3 hari, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak kasih tahu. Menanti. Sama dengan kita sekarang menanti banyak hal. Saudara mungkin menanti pengabulan doa, menanti janji Tuhan digenapi, menanti satu momen yang penting dalam hidup keluarga, dalam hidup saudara sendiri, atau menanti kesembuhan atau apa saja. Ya, kita menanti. Kadang-kadang orang bosen menanti itu. Sebab itu, saudara, di sini ada bagian ayat yang penting di ayat 14 ini penjelasannya. Bagaimana cara mereka menantikan janji Tuhan itu? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Maksudnya saudara-saudara Yesus itu adik-adiknya. Ya. Jadi pada waktu itu adik-adiknya Yesus sudah mulai percaya. Kalau kita melihat kitab Injil, saudara-saudara Yesus tidak percaya. Ya.
Tetapi pada waktu itu mereka sudah mulai percaya. Nah, saudara, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perlu sekali kita ketahui ada satu yang berharga dalam hidup orang-orang percaya adalah komunitas, kelompok orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Bukan gedungnya, tapi komunitas orang-orang percaya. Saudara, menantikan janji Tuhan itu orang bisa lemah. Dia nantikan kok nggak terus. Mungkin dia bisa berkata, mungkin nggak akan terjadi, ya. Jadi lemah iman kita, ya. Atau mungkin juga karena terlalu lama menunggu mengambil satu keputusan yang salah, ya, sehingga membuat persoalan jadi lebih sulit di kemudian hari. Nah, karena itu saudara-saudara, memang kita perlu teman-teman seiman kita yang sehati bisa berdoa bersama-sama untuk menantikan janji Tuhan. Kita secara umum kita di sini punya penantian yang berbeda-beda, tapi kita perlu dikuatkan bersama-sama, perlu sehati, perlu ada yang mendorong satu orang dengan lain bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan bukan hanya akan dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu. Sebab itu saudara-saudara, saya ingin mengatakan, mari kita berkomunitas. Jangan hidup Kristen menjadi hidup Kristen sendiri, tetapi hidup Kristen dalam kebersamaan dengan tubuh Kristus yang sangat berharga. Saudara-saudara, sekali lagi mereka menantikan. Bagaimana cara menantikannya? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat lagi apa yang akan terjadi ketika janji Tuhan ini digenapi. Di ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, dikatakan di sini kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus kamu dibaptis dengan Roh Kudus, ya, maka kamu akan menjadi saksiku. Akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saksi apa, saudara? Kita akan melihat di sini. Katanya kepada mereka, Lukas 24 ayat 41, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi juru selamat itu memang harus menderita. Tadi sudah diberitahukan menderita kenapa? Oleh karena kita, supaya kita boleh diselamatkan. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan pada waktu itu Yesus bicara kepada muridnya, kamu adalah saksi semua itu. Pada waktu itu kan murid-murid ini menyaksikan dari sejak mereka dipanggil di Danau Galilea itu, mereka meninggalkan profesinya sebagai penjala ikan, dibentuk untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, mereka menyaksikan setiap mukjizat, setiap hal, ya, yang terjadi bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun mereka waktu Yesus ditangkap itu mereka bubar semua, tetapi kembali Yesus menguatkan selama 40 hari itu berulang-ulang. Dan Yesus berkata, kamu adalah saksi. Dan saudara, yang jadi saksi itu memang bukan hanya murid-muridnya, murid-muridnya sudah meninggal sekarang semua. Sekarang saudara dan saya yang menjadi saksi. Ya. Jadi saudara, ini sangat penting menjadi saksi. Ya. Tanpa kesaksian hidup Kristen itu menjadi mati, saudara. Kita akan melihat ayat berikutnya, apa janji Tuhan yang lain yang kelak akan digenapi. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9-11, Kisah Rasul pasal 1 ayat 9-11, sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkatlah, ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, sudah bayangkan ya, berbicara dengan Yesus, dan kemudian ketika Yesus sedang berbicara itu makin naik ya, makin naik. Tentu bukan dengan alat, bukan juga dengan sayap ya, tetapi dia naik secara ajaib ya, oleh kuasanya yang tidak terbatas itu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hei orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Jadi saudara, janji tentang murid yang dibaptis dengan Roh Kudus, kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sudah digenapi oleh Tuhan pada waktu 2000 tahun lalu. Dan tentu saja sekarang kita termasuk yang menerima penggenapan. Dan ada janji yang belum digenapi, baik kepada murid-murid pada waktu itu, juga kepada kita sekarang. Yaitu bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat naik ke surga. Ini kita menantikan hal ini. Nah, saudara-saudara, dari dua hal ini, dari bagian ini, sekarang kita akan melihat dua hal penting bagi hidup kita sekarang. Dua hal penting yang harus diingat bagi setiap kita orang percaya di masa sekarang. Yang pertama, saudara, janji Tuhan, Roh Kudus bukan hanya turun atas murid-murid Yesus pada waktu itu saja, tetapi kepada setiap orang yang percaya. Kita tadi sudah membaca Yohanes 14 ayat 16, dikatakan bahwa dia akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, menyertai kamu selama-lamanya. Saudara sekarang ada di rumah, dimanapun saudara menyaksikan ini, Tuhan Yesus menyertai saudara. Bukan hanya waktu kita lihat ini, tayangan ini, atau waktu di gereja, atau waktu berdoa, atau waktu baca Alkitab, tetapi dia menyertai kita selama-lamanya. Waktu sedih, waktu susah, waktu takut, waktu gentar, waktu khawatir, waktu gembira, waktu sedang sukacita, ya, dia tetap menyertai kita, karena dia menyertai kita selama-lamanya. Bahkan saya mengatakan pada saudara, ketika saudara mungkin sedang marah kepada Tuhan Yesus, mungkin karena tadi menantikan janji, kok enggak digenapi aja. Saya ingin mengatakan, sekalipun saudara sedang marah kepada Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi saudara sayang melewatkan satu persekutuan yang indah dengannya, karena saudara marah kepadanya. Sebetulnya yang sepatutnya marah itu Yesus kepada kita. Ya. Kita itu tidak layak untuk marah kepada Yesus. Ya. Tetapi saya percaya oleh dalam kemurahannya, dalam kasih karunia-Nya, dia sungguh-sungguh mau membimbing kita dalam kekurangan dan kelemahan kita. Efesus 1 ayat 13, ketika kita menjadi percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kita tahu materai itu sekali ditempel di kwitansi sebagai bentuk kesahan dari suatu kwitansi atau suatu perjanjian, tidak akan dilepas lagi, saudara. Jadi sesuai dengan Yohanes 14 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Yesus itu tinggal di dalam kita. Jadi saudara sekarang ini di tempat di tubuh kita ini Yesus tinggal. Yesus tinggal di dalam hati kita. Dan saudara-saudara, kalau muridnya dibaptis dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, apa dampaknya? Dampaknya pasti sama dengan hidup kita sekarang, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, kamu akan menjadi saksiku. Apa isi kesaksiannya, saudara? Dikatakan di sini, saya memberikan penjelasan, isi kesaksian yang penting adalah yang pertama, Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang percaya kepada Yesus akan diampuni, dan Yesus ingin semua orang diselamatkan. Itu isi kesaksian kita. Tidak panjang lebar, tidak ngalir ngidul, ya, tidak berbicara soal aset kita nambah sekarang, asalnya mobil 1 di mobil 2, ya, asalnya nggak punya rumah jadi punya rumah, saudara-saudara, karena pengalaman itu tidak akan dialami semua orang, saudara. Ya. Sebagian orang mengalami dengan luar biasa, tapi tidak untuk semua orang. Tetapi yang harus dialami oleh semua orang, yaitu ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa dia, mengampuninya, dan kemudian Yesus menyelamatkan hidupnya. Itu yang mengubah kehidupannya menjadi luar biasa. Yaitu menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang diampuni. Saudara, ketika seseorang mengalami pengampunan dari Tuhan, saya sendiri sudah mengalami, saya ingat pada waktu saya SMP, saya mengalami seperti itu. Kemudian berlanjut pengalaman hidup Kristen saya, dan timbullah di dalam hati saya, yaitu saya ingin
menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kedua adik saya. Saya ingin menceritakan Tuhan Yesus kepada papa mama saya. Bukan karena disuruh gereja, tapi saya dalam hati, wah, ternyata diselamatkan itu luar biasa. Bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tetapi sungguh-sungguh mengalami pembaharuan, diampuni dosanya, dituliskan namanya dalam kitab kehidupan, ditinggali hidupnya oleh Yesus Kristus, tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Bukankah ini satu pengalaman yang luar biasa? Dan sampai hari ini saya percaya Yesus tidak pernah meninggalkan. Bukan hanya saya, bagi setiap saudara yang percaya, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Ketika saudara mengalami pertobatan yang sesungguhnya, saudara menerima pengampunan sesungguhnya dari Tuhan, menerima karunia Roh Kudus dalam hidup kita, saudara tidak mungkin tidak bersaksi. Saudara akan menceritakan, walaupun mungkin terpatah-patah, walaupun ceritanya seperti nggak bisa menyusun kalimat dengan yang baik. Karena itu saudara boleh hafalkan apa yang harus disaksikan kepada orang lain, yaitu Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, setiap orang dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan yang percaya kepada Yesus akan diampuni. Dan Yesus ingin orang itu diselamatkan seperti saya juga diselamatkan. Banyak saudara pikirkan, ada teman, ada kerabat, ada tetangga, ada sepupu, ya, ada paman, ya, ada siapa saja yang mungkin saudara jangkau, bersaksilah. Saudara mulai dengan mendoakan mereka dan kemudian mulai cari waktu untuk bersaksi. Bersaksi itu penting, saudara. Tanpa kesaksian hidup Kristen mati. Kalau waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak menjadi saksi ketika Yesus sudah naik ke surga, maka kita tidak akan termasuk orang yang diselamatkan. Dan kesaksian itu tidak sampai kepada kita. Mereka mati tanpa memberi kesaksian. Tetapi ternyata mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mengikuti apa yang menjadi kenyataan, itu mereka menjadi saksi. Sampai akhirnya berita itu dari Timur Tengah sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke zaman kita sekarang. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Hal yang berikutnya yang terakhir, saudara, yang kita ingat, yang kedua, adalah janji kedatangan Yesus yang kedua. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, kita kan sekarang memperingatinya kenaikan. Nanti dia akan turun, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, family kita yang sudah percaya dalam Yesus, nanti kalau sangkakala Allah berbunyi, dikatakan mereka akan bangkit, dan kemudian apa yang terjadi sesudah itu, kita yang hidup, kalau Tuhan Yesus datang nih, sebelum kita meninggal, kita nggak usah disimpan di nana rohana, nggak usah simpan bumi baru, ya, kita langsung terangkat. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dan dalam awan menyongsong Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, kita rangkul-rangkulan dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Aduh, lama sekali tidak bertemu. Wah, indah sekali, ya. Tapi pada waktu itu tidak ada kedukaan, saudara. Firman Tuhan mengatakan tidak ada kedukaan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Lama-lamanya akan bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yaitu perkataan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali dua hal penting. Ketika Roh Kudus turun atas saudara, ketika Roh Kudus mendiami hidup saudara, saudara mengalami pertobatan, pengampunan dosa, tidak mungkin tidak saudara akan bersaksi kepada siapapun juga, supaya pada waktu kita kembali dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, kita melihat orang-orang yang dikasihi di dunia ini juga berkumpul dengan kita. Ya, entah mereka mendahului kita atau kita yang mendahului mereka, tapi pada saatnya saudara, kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Sebab itu bersaksilah kepada mereka, supaya mereka termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami mulai diberikan hati yang rindu untuk bersaksi dengan cara-cara yang sederhana, tetapi betul-betul boleh
menjadi kesaksian yang benar dan hidup, sehingga lebih banyak orang yang diselamatkan melalui kesaksian kami. Kami memang masih banyak kelemahan, tetapi menyaksikan Tuhan Yesus yang tidak ada kelemahan bukan satu halangan. Kami boleh menyaksikan betapa hebatnya, betapa mengasihinya. Dia sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa semua umat manusia. Masuk kami termasuk orang yang kelak kami akan bersaksi kepadanya. Dan kami bersyukur, kami punya pengharapan. Suatu kali kelak kami akan datang, kami akan berkumpul bersama-sama di angkasa dengan Tuhan dan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Sungguh hari kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peringatan bagi kami. Kami ingat bahwa kami kelak juga akan mengalami hal yang sama, diangkat ke sorga bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa apabila ada di antara jemaat yang saat ini menyaksikan ada dalam kelemahan, kesusahan, kiranya Tuhan akan menolong, berikan jalan keluar yang terbaik. Berikan kepada kami juga tetap setia menantikan janji Tuhan, jangan ceroboh, jangan mengambil keputusan atau mengambil satu langkah yang salah sehingga kami mengalami kerugian, penderitaan, tetapi kami boleh setia menantikan janji Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh saling menguatkan satu dengan lain ketika kami menantikan janji Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh terpelihara sampai Yesus datang kembali. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mewarisinya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Tuhan memberkati.